Halo semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sebuah penyakit atau gangguan mental yang berhubungan dengan suasana hati manusia. Nah, penasaran? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, perubahan suasana hati atau emosi yang biasanya itu terjadi secara mendadak itu dikaitkan dengan gangguan mental. Nah, penyakit mental yang berhubungan dengan suasana hati itu ada bipolar disorder dan juga cyclothymic disorder. Namun, pada video kali ini saya akan lebih memfokuskan penjelasan mengenai cyclothymic disorder. Nah, walaupun bipolar disorder dan juga cyclothymic disorder merupakan sebuah penyakit mental yang sama-sama berhubungan dengan suasana hati, namun sebenarnya kedua gangguan ini merupakan gangguan yang berbeda loh teman-teman. Yang dimana cyclothymic disorder ini itu biasa dikenal juga dengan siklotimia, yang dimana gangguan mental ini itu berhubungan dengan suasana hati yang menyebabkan emosi menjadi naik turun dari hipomania ke depresi, namun masih dalam skala yang ringan. Sedangkan bipolar disorder ini dia juga masih merupakan gangguan mental yang berhubungan dengan perubahan suasana hati, namun dia lebih ekstrim dan juga melibatkan episode manik dan juga episode depresi. Nah, adanya cyclothymic disorder ini itu biasanya ditandai dengan gejala depresi ringan dan kemudian berubah menjadi hipomania. Nah, hipomania sendiri itu merupakan suatu perubahan suasana hati yang akan membuat seorang individu dia akan merasa lebih bersemangat, baik itu secara fisik maupun secara mentalnya. Orang dengan penderita cyclothymic ini mereka selalu atau sering merasa diri mereka itu baik-baik saja atau mereka itu adalah orang yang normal, namun sebenarnya mereka itu terlihat murung bagi orang lain. Nah, itulah sebabnya mengapa penderita cyclothymic ini mereka sering tidak menyadari kalau sebenarnya diri mereka itu telah terkena cyclothymic. Hal itu disebabkan karena penderita cyclothymic mengalami perubahan suasana hati yang tidak berat atau perubahan suasana hati yang masih ringan. Nah, gejala dari siklotimia dan bipolar itu hampir sama saja, namun perubahan suasana hati akibat dari bipolar itu akan lebih berbahaya daripada perubahan suasana hati yang ditimbulkan dari penderita siklotimia. Nah, berikut ini ada gejala yang ditimbulkan dari penderita siklotimia atau cyclothymic disorder. Nah, gejala-gejala dari hipomania yang muncul tersebut itu biasanya dapat terjadi secara terpisah, namun dapat juga terjadi secara bersamaan. Dan sebelum didiagnosa, gejala-gejala yang menyerang tersebut setidaknya harus terjadi 2 tahun pada usia dewasa dan 1 tahun pada usia anak-anak. Dan siklus gejala dari cyclothymic disorder ini itu dia berpola, mulai dari depresi, normal, baru kemudian menjadi hipomania. Perawatan pasien dengan siklotimia ini itu biasanya juga mereka dapat mengonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter, namun mereka juga akan mendapatkan terapi. Nah, berikut ini ada beberapa contoh jenis obat-obatan yang dapat dikonsumsi oleh pasien dengan siklotimia. Nah, selain dengan mengonsumsi obat-obatan tersebut, penderita siklotimia ini mereka juga akan mendapatkan terapi kesehatan dan juga terapi kognitif. Yang dimana terapi kesehatan ini dia akan berfokus pada kesehatan dengan cara mengurangi gejala-gejala yang muncul. Sedangkan terapi kognitif dia akan bertujuan untuk mengembalikan perilaku ke arah yang lebih positif atau sehat. Nah, teman-teman, sekian dulu ya penjelasan kali ini mengenai cyclothymic disorder. Namun, jika teman-teman merasakan suatu gejala psikologis tertentu, baik itu gejala bipolar disorder, cyclothymic disorder, atau gejala-gejala psikologis lainnya, teman-teman jangan langsung mengejudge diri teman-teman kalau teman-teman telah terkena suatu gangguan psikologis atau teman-teman merupakan orang yang tidak normal. Sebaiknya teman-teman jangan merasa malu dan teman-teman harus memberanikan diri untuk pergi berkonsultasi ke orang-orang yang profesional di bidang ini. Itu ada psikiater atau teman-teman bisa juga ke psikolog
agar teman-teman tidak menerka-nerka dan teman-teman bisa mendapatkan penanganannya lebih lanjut. Oke deh, terima kasih bagi teman-teman karena telah menyaksikan video kali ini. Semoga melalui video ini dapat menambah pengetahuan kita dan dapat bermanfaat bagi kita. Dan mohon maaf apabila dalam video ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan yang tidak sengaja dapat terjadi. Terima kasih, dadah.